Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita menyerahkan sebelumnya kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kami memohon supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami berserah, berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan perenungan kita dari Mazmur pasal 11 ayat 1 hingga ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, tebanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang-orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikianlah pembacaan kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ini, timbul satu pertanyaan bagi kita. Adakah tempat perlindungan bagi orang benar? Dan hari ini kita akan pelajari di dalam kebenarannya. Di dalam Mazmur pasal 11 yang kita baca barusan, Mazmur ini dikategorikan sebagai salah satu Mazmur keyakinan iman akan Tuhan sebagai Sang Pelindung dan sebagai hakim yang adil. Dari pembacaan ini, dari pembahasan kita yang akan kita bahas bersama, apa yang akan kita dapati dan pelajari di dalamnya? Yang pertama, yang pastinya kita masih hidup di dalam dunia ini, dan yang akan kita temui adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar, dan juga ada orang-orang yang fasik, yang mencintai kekerasan. Di dalam Mazmur pasal pertama telah dibahas atau sudah dirangkaikan bagaimana jalan keberadaan jalan orang fasik maupun jalan orang benar di dalamnya. Dan bukankah terkadang orang tidak bisa terima ada perbuatan kejam dari orang fasik yang terjadi dalam kehidupan ini? Bahkan banyak yang bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah keadilannya, pembelaannya, kala ketidakadilan terjadi dalam dunia ini? Tetapi pergumulan ini hanya mungkin bisa diselesaikan pada satu titik kesadaran di mana kita harus berdamai dengan kenyataan, yaitu di mana kita harus menerima fakta. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan menemui dan menerima bagaimana perbuatan dari orang benar, baik pun itu dari orang fasik di dalam kehidupan ini. Orang benar, orang yang mencintai ketulusan, tetapi orang fasik, orang yang mencintai kekerasan di dalamnya. Dan itu pasti kita akan temui di dalam dunia ini selama kita masih hidup di dunia ini. Dan yang kedua, kita melihat di ayat 4b dan 5a. Saya akan bacakan bagi kita. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. 5a, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Kita belajar bahwa Tuhan tidak memandang rupa, menguji orang benar, baik
itu pun juga orang fasik. Ujian hidup tidak hanya dimiliki oleh orang benar, tetapi orang fasik juga mendapatinya. Seperti di dalam keadaan kita sekarang ini, ketika terjadinya COVID-19 di dalam dunia ini, di masa pandemi yang terjadi. Keadaan ini tidak terjadi kepada hanya untuk orang-orang benar saja yang Tuhan uji, tetapi semua orang mendapatkannya. Keberadaan semua orang menerimanya. Semua orang bisa kena di dalam virus ini, mau dia miskin, kaya, mau dia tua, muda, pimpinan negara sekalipun, dia juga akan mendapati dan terkena di dalamnya. Dan tidak ada yang luput dari virus COVID-19 ini. Jadi di sini Tuhan menguji bukan hanya untuk orang-orang benar saja, tetapi semua orang, baik itu orang fasik sekalipun yang mencintai kekerasan. Dan yang ketiga, kita belajar, kita boleh melihat di ayat 4a. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Apa maksud dari ayat ini? Bahwa Tuhan yang berdaulat penuh itu ternyata bukanlah hanya Tuhan yang berada di tatanya saja di surga, tetapi juga tatanya telah hadir di tengah umat-Nya sebagai Immanuel yang beserta kita semua. Jadi di dalam keberadaan kita sekarang ini, kita akan banyak menemui banyak orang-orang yang mencintai kekerasan dan melakukan kekerasan itu. Sebab Tuhan tempat perlindungan kita. Dia Allah yang bukan hanya berada di surga saja, tetapi Dia juga menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Itu yang Tuhan janjikan bagi kita, untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap berani melangkah ke depan dengan keberanian dan pertolongan daripada Tuhan. Jadi marilah kita menyadari bahwa ada Immanuel, Tuhan beserta kita sebagai tempat perlindungan kita dan hakim yang adil, baik di dunia ini nantinya maupun di dunia yang akan datang yang akan kita terima bersama. Karena Tuhan menjadi tempat perlindungan kita di tengah dunia dengan kefasikan dan ketidakadilan di dalamnya. Kiranya kita boleh membawa diri kita untuk semakin menyadari bahwa ada Tuhan beserta dengan kita di dalam kehidupan ini, dan kita boleh tetap berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, kebenaran-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama mengerti di dalamnya bahwa Tuhan sebagai tempat perlindungan kami, bahkan Tuhan yang beserta dengan kami selama-lamanya. Tuhan, pimpin kehidupan kami, untuk kami selalu berserah di dalam kehidupan ini, melihat keadaan dunia ini yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, tetapi biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan dan menjadi pertolongan kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kehidupan kami setiap harinya dan sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.